Awal bulan Komariah. Kata Komar berasal dari bahasa Arab, artinya bulan. Kata Komar bila dikaitkan dengan umur hari dalam satu bulan disebut bulan Komariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bulan adalah benda langit yang mengitari bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi dari kelihatan sampai hilang selama 29 hari atau 30 hari. Secara terminologis, Komar adalah bulan pada setiap keadaan atau bulan sabit yang kelihatan setelah beberapa saat terjadi ijtima. Peredaran bulan mengitari bumi menyebabkan terjadi perubahan waktu. Artinya, terjadi perubahan waktu disebabkan peredaran bulan. Bulan kelihatan bercahaya karena mendapat sinar dari matahari, sehingga terlihat di bumi bulan bersinar terang. Semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tidak terlepas dengan waktu, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, wukuf Arafah, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha, beserta hari-hari besar Islam lainnya. Penetapan awal dan akhir ibadah tersebut berdasarkan kepada penetapan awal bulan Komariah. Penetapan awal bulan Komariah dengan benar dipandang penting karena terkait dengan penetapan pelaksanaan ibadah dan penyusunan kalender Islam. Ahli falak dalam penetapan awal bulan Komariah menggunakan dua metode. Metode pertama menggunakan metode ru'yah al-hilal, yaitu melihat hilal secara langsung dengan mata. Metode kedua menggunakan metode hisab, yaitu menghitung posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima. Penetapan awal bulan Komariah dengan ru'yah didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Penetapan awal bulan Komariah dengan ru'yah berdasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tantawi Jauhari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kata syahida artinya menyaksikan hilal dengan ru'yat. Ulama yang berada di bawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam atau OKI menetapkan bahwa di mana saja hilal dapat dilihat oleh orang terpercaya, maka seluruh umat Islam wajib berpuasa dan berlebaran. Maksudnya, bila hilal Ramadan dapat dilihat, tanda wajib berpuasa, sebagaimana hilal Syawal dapat dilihat tanda berakhir puasa Ramadan. Penjelasan terhadap surah Al-Baqarah ayat 185 menunjukkan bahwa kata syahida berarti melihat hilal. Artinya, penentuan awal Ramadan dan Syawal didasarkan kepada ru'yat. Barang siapa melihat hilal pada akhir Sya'ban wajib berpuasa, termasuk orang yang tidak melihat tetapi mendapat informasi bahwa hilal sudah terbit. Mafhumnya, orang yang tidak melihat hilal dan tidak mendapat informasi tidak wajib berpuasa. Kepastian hilal di atas ufuk pada akhir bulan Sya'ban atau Ramadan dapat dipandang sebagai syarat melakukan puasa Ramadan dan mengakhiri puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah
qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqwa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit. Katakan, bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. Ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 menjelaskan bahwa bulan sabit atau hilal itu tanda waktu bagi manusia dan tanda waktu bagi pelaksanaan ibadah haji. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa penetapan awal bulan Qomariyah dengan ru'yah melihat hilal diantaranya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'uftiru fa in huma 'alaikum faqduru lahu. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, puasa Ramadan, dan apabila kamu melihatnya, maka berbukalah, hari raya Idul Fitri. Jika awan menutupi penglihatanmu, maka perkirakanlah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Penetapan hilal dengan metode ru'yat terdapat 3 macam. Pertama, hilal dapat dilihat oleh semua orang. Kedua, hilal hanya dilihat oleh seorang yang dipercaya dan pengakuannya dikuatkan dengan sumpah, maka kesaksiannya dapat dipegang. Dan ketiga, melalui informasi dan dirinya sendiri tidak melihat hilal. Selanjutnya, penetapan awal bulan Qomariyah dengan metode hisab. Penetapan awal bulan Qomariyah dengan metode hisab didasarkan pada Al-Quran dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Kata Al-Hisab pada surat Al-Isra ayat 17 dan surat Yunus ayat 5 artinya menghitung atau mengira. Hisab dipakai untuk menghitung posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam pada akhir bulan Qomariyah. Sedangkan kata fakturullah pada hadis sebelumnya berarti menghitung atau estimasi. Orang yang berpegang kepada hisab dalam menetapkan awal bulan Qomariyah mengatakan bahwa kata fakturullah merupakan perhitungan dengan ilmu falak atau astronomi. Artinya, apabila cuaca mendung dan menurut hasil hisab, posisi hilal sudah di atas ufuk atau hilal sudah memungkinkan untuk diruqyat seandainya cuaca tidak mendung, maka penetapan hilal dapat ditetapkan berdasarkan hisab yang dilakukan oleh ahlinya dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, pada saat matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk. Menurut metode hisab, apabila 3 kriteria di atas terpenuhi, maka hari berikutnya sudah bulan baru. Tetapi apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka hari berikutnya masih bulan lama atau hari terakhir tanggal 30.